Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin membahas materi mengenai merkantilisme yang beranggotakan saya sendiri, Hilmi Jihan. Saya Olivia Desi Ramadhani. Saya Atsal Amar Bani Rahmat. Saya Alvin Kumar Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini kami ingin sedikit menjelaskan tentang merkantilisme dan salah satu studi kasus yang ingin kami buktikan sebagai merkantilisme. Jadi merkantilisme sendiri memiliki perbedaan dengan yang namanya strukturalisme dan bahkan liberalisme. Perbedaan tersebut diwakili oleh hubungan antara market, society, dan juga states. Merkantilisme lahir pada sekitar modern period, yakni pada sekitar abad 15 hingga 17-an. Merkantilisme sendiri memiliki beberapa indikator. Yang pertama adalah practice of statement, di mana pada indikator ini, merkantilisme mencoba menjelaskan bahwa kepentingan utama dari teori ini adalah sektor politik. Mengapa seperti itu? Karena aktor utama dari merkantilisme sendiri adalah statesman, atau negarawan, atau regulator. Yang kedua, terdapat doktrin yang disebut sebagai state building atau pembangunan negara, di mana pada indikator ini, market atau pasar seharusnya selalu sejajar atau selalu mendukung kepentingan dari negara. Yang terakhir, merkantilisme selalu memprioritaskan politik di atas ekonomi, seperti yang sudah disebutkan kedua indikator sebelumnya. Jadi, pada merkantilisme, ekonomi bukan hal yang lebih diutamakan dibanding dengan kepentingan negara seperti keamanan dan kekuatan militer. Merkantilisme dibagi menjadi dua, yaitu benign mercantilism, di mana pada benign mercantilism ini upaya meraih keamanan dan bertahannya negara, kepentingan ekonomi bukanlah menjadi hal yang terpenting. Oleh karena itu, akhirnya tercipta kebijakan proteksionis yang membuat ekonomi bertahan saja di negara tersebut. Sedangkan pada malevolent mercantilism, dalam upaya meraih keamanan dan bertahannya negara, ekonomi internasional menjadi salah satu media untuk meningkatkan keamanan dan survival suatu negara dengan melakukan ekspansi atau imperialis kepada negara lain. Pada akhirnya, merkantilisme berbicara mengenai bagaimana negara berusaha membangun kepentingan negara dan mengutamakan kebijakan politik di atas kebijakan ekonomi. Di sini kami ingin membawa sebuah studi kasus, yaitu pengaruh Perjanjian Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Australia (AECPA) terhadap komoditas ekspor dengan menganalisis sesuai dengan indikator untuk membuktikan. Nah, jadi apa itu Indonesia-Australian Comprehensive Economic Partnership Agreement? Nah, AICPA ini merupakan perjanjian perdagangan yang meliputi perjanjian kemitraan sebagai berikut. Kemitraan ini berlaku pada tanggal 5 Juli 2020. Nah, kemudian aktor yang terlibat dalam perjanjian ini meliputi Indonesia dan Australia. Keduanya juga merupakan negara perekonomian yang besar di kawasan Selatan Pasifik. Nah, dengan adanya perjanjian AICPA diharapkan membantu memulihkan perekonomian di antara kedua negara pasca COVID-19 dan dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh kedua negara untuk mendorong hubungan dagang dan investasi oleh Australia dan Indonesia demi kesejahteraan bersama. Nah, dengan adanya perjanjian ini, apa sih dampaknya terhadap komoditas ekspor dari Indonesia? Kemendagri mencatat produk ekspor utama Indonesia ke Australia pada tahun 2019 itu meliputi indikator pertama ini. Untuk melakukan praktik merkantilisme dapat kita pahami bahwa aktor utama pada merkantilisme adalah statesman atau negarawan, dan pada perjanjian AICPA ini adalah kemitraan dari negara Indonesia dan Australia. Tentu saja dapat diasumsikan bahwa studi kasus perjanjian AICPA merupakan salah satu praktik dari merkantilisme dengan aktor utama yaitu negarawan antara Indonesia dan Australia. Ini adalah priority to politics over economics. Jadi dalam merkantilis ini, politik itu lebih diutamakan daripada kepentingan ekonomi. Jadi politik itu salah satu sarana yang ditunggangi untuk akhirnya mendapatkan keuntungan ekonomi. Bisa dilihat bahwa poin merkantilis sendiri adalah meningkatkan jumlah ekspor ketimbang impor. Yaitu kita bisa lihat di dalam data bahwa petroleum oils itu berhasil diekspor oleh Indonesia senilai
lebih dari 170 juta US dollar. Begitu juga dengan komoditas seperti metal, wood, dan segala macam. Walaupun di sisi yang sama jumlah impor Indonesia itu juga besar, tapi peningkatan data untuk ekspor ini sangat signifikan. Itu sudah mencapai poin pertama dalam merkantilis. Berikutnya adalah recovery, di mana perjanjian ini sangat menguntungkan Indonesia, di mana Indonesia masih butuh sebuah batu loncatan untuk akhirnya bisa overcome situasi COVID-19 saat ini. Jadi usaha atau kepentingan politik yang digunakan oleh pemerintah Indonesia itu akhirnya bisa membantu merecovery keadaan ekonomi Indonesia. Poin ketiga adalah dari kedua contoh ini, kepentingan politik itu akhirnya digunakan oleh Indonesia dengan landasan teori merkantilis diimplementasikan menjadi sebuah perjanjian perdagangan internasional yang berikutnya kita akan bisa lihat di perjanjian-perjanjian lain secara regional, multilateral. Selanjutnya, state building. Terlibat dalam banyak perjanjian, contohnya seperti Kemitraan Australia-Indonesia untuk infrastruktur atau yang kita sebut dengan KIAT. KIAT menyediakan sarana teknis dalam bidang reformasi kebijakan dan peraturan, persiapan proyek, pendanaan, dan penyesuaian untuk mendorong investasi sektor swasta yang lebih besar dalam infrastruktur. Begitu juga dengan program Prospera atau Australia-Indonesia Partnership for Economic Development. Program ini membantu efisiensi pasar dan mendorong finansial komprehensif Indonesia-Australia atau IACPA merupakan salah satu studi kasus merkantilisme. Dilihat dari indikator yang menjelaskan aktor utamanya yang merupakan negarawan, kemudian national interest sebagai dasar indikator selanjutnya, serta apa alasan yang melatar belakangi studi kasus tersebut yang memaparkan apabila kepentingan politik lebih diutamakan daripada kepentingan ekonomi.